Nah ini final kita. Kita lihat yuk besok. Waktu haji besok masih terhalang nggak ya orang untuk melaksanakan ibadah haji? Kalau terhalang berarti insya Allah zaman inilah yang masuk oleh Nabi SAW. Kita akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Jika tidak terjadi, kita sujud syukur bersama-sama. Alhamdulillah. Jika terjadi, maka bersiap-siaplah. Bu, bersiap-siaplah. Karena kaum laki-laki akan Allah gerakkan semua. Suami ibu, menantu ibu, anak bujang ibu, Allah akan gerakkan semua. Yang pergi berperang, mereka menuju syahid akhir zaman yang teragung di bumi ini. Yang tidak pergi berperang, mereka tetap juga akan mati. Mungkin akan dibantai. Pokoknya laki-laki akan banyak Allah. Mungkin akan dibantai, akan jadi pecundang, akan menjadi korban segala macamnya. Maka di akhir zaman tak ada pilihan bagi umat Nabi. Kalau memang perang sudah menyala di seluruh dunia, wahai para umat Nabi Muhammad, maka majulah. Kematian bukanlah, perang bukanlah kematian bagi kita, tapi perang adalah kemenangan bagi umat Islam. Jika ia terbunuh, itulah kemenangan sejati. Dia syahid, dia menuju surga Allah tanpa hisab. Allahu Akbar. Kalau dia ternyata tidak meninggal dan dia masih hidup, dia akan menyaksikan menang akan terjadi di zaman kita ini. Islam akan kembali berjaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi umat Islam, konsepnya hanya satu di antara dua. Yang pertama, dia menang, syahid. Yang kedua, dia menang, bumi ini akan tegak dipimpin kembali oleh Islam. Pilihan Islam ke depan hanya dua, menang dan menang. Takbir. Tak ada pilihan ketiga, menang dan menang. Jadi optimislah. Bagi yang muda-muda, semangatlah menjadi para penghafal Quran, semangatlah menjadi para ahli dengan isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ahlilah dalam hadis, mengamalkan hadis, ahlilah dalam amalan-amalan dan dakwah, bekerja dakwah di mana-mana, berkompaklah kita di mana-mana dalam rangka mempersiapkan kekuatan umat di akhir zaman. Terakhir, coba lihat nanti. Sekarang ini kita menyaksikan Raja Salman sudah dalam keadaan berat. Saat dalam keadaan berat. Muhammad bin Salman sudah menangkapi seluruh anggota keluarga kerajaan. Bahkan orang yang paling dihormati di Arab Saudi, yaitu adik kandungnya Raja Salman, pun ditangkap oleh Muhammad bin Salman dengan tuduhan akan melakukan kudeta supaya Muhammad bin Salman tak sukses menjadi raja. Kemudian mantan putra mahkota yang setelah dikudeta oleh Muhammad bin Salman tahun 2017 pun kembali ditangkap, yaitu Muhammad bin Nayef. Sekarang 20 orang pangeran ditangkap-tangkapi oleh Muhammad bin Salman. Wahai kaum muslimin, sementara ekonomi Arab Saudi sedang goncang-goncangnya, Pak. Arab Saudi menutup seluruh airportnya, padahal Arab Saudi sudah mulai beralih daripada ketergantungan kepada minyak kepada ketergantungan kepada pariwisata. Mereka sudah mulai mengadakan pariwisata. Belum apa-apa, seluruh penerbangannya di stop. Nggak boleh lagi bawa orang masuk. Maka transportasi mereka, transportasi darat, bus-bus mereka semuanya berhenti. Hotel-hotel mereka tak ada lagi yang menghuni. Ini kondisi Arab Saudi sekarang ya. Toko-tokonya juga stuck, berhenti seluruhnya. Catering-cateringnya berhenti seluruhnya, kaum muslimin. Tak tahulah kita, taksi-taksinya juga dah nggak jalan ini, kaum muslimin. Apalagi ada beberapa kota sudah mulai diembargo, sudah mulai di karantina, seperti Qatif, ini hampir seluruhnya lockdown. Dan di Mekah sendiri, hari ini berita terbaru, di Mekah sendiri sudah mulai ada yang terserang dan terinfeksi oleh COVID-19 di Mekah sendiri, Pak. Ini mengerikan, kaum muslimin. Kehancuran ekonomi yang mengguncang kerajaan Arab Saudi, dan ini berdampak sangat keras nanti. Entah apapun yang akan terjadi, kita lihat. Kalau seandainya Raja Salman meninggal dunia, kira-kira terjadi tidak perebutan kekuasaan untuk memimpin Mekah Madinah? Jika terjadi, maka insya Allah fix hajian tak ada, terjadi perebutan kekuasaan fix. Berarti tahun ini adalah tahun-tahun di mana Arab Saudi mengalami guncang-guncangan dan maksiat yang dibuat sudah berbuah gempa dan gempa, bencana dan bencana di Arab Saudi. Kata Rasulullah, terakhir nanti sebelum Imam Mahdi muncul, Baitul Maqdis akan dibebaskan. Tahun ini 2020 Israel berazam akan melumat habis seluruh Palestina. Seluruh Palestina harus lenyap dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, setiap jengkal dari bumi Palestina
Gaza 100% sudah menjadi milik Israel. Itu azam Israel 2020 ini. Jika benar demikian, maka itulah puncak kejahatan mereka, dan itu pula dia terwujud kembali janji Allah dalam surat Al-Isra. Allah akan datangkan tentara-tentara terbaik dari hamba-hamba Allah yang tak pernah terkalahkan di muka bumi ini untuk menaklukkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam nanti. Allahu Akbar. Berarti ini zaman-zaman perang dan kemenangan ada di tangan Islam. Ustaz terlalu semangat kayaknya Ustaz ya. Teknologi kan semuanya di tangan musuh. Saya bertanya pada Bapak Ibu, benar teknologi di tangan musuh sekarang? Benar persenjataan hebat-hebat di tangan musuh sekarang? Jawab benar apa tidak? Oke, saya bertanya. Ketika Uni Soviet masih menjadi negara adidaya penguasa dunia sebelah timur, melawan pasukan Emirat Islamiyah Taliban, mujahidin yang ada di Afghanistan, padahal mereka hanya berkuda, senjata mereka ala kadarnya, yang dilawan oleh beruang merah sang raksasa dunia penguasa sebelah timur. Keok atau mati mereka? Mereka mati, bukan keok lagi, mati Pak, hancur berkeping-keping. Oke, itu yang pertama. Kemudian tinggallah si Amerika Serikat sebagai negara superpower, negara tunggal penguasa dunia terkuat di dunia satu-satunya. Keroyokan rame-rame bawa Inggris, bawa NATO seluruhnya, bawa Belanda, bawa Jerman, bawa Perancis, bawa yang dikeroyok siapa? Emirat Islamiyah Taliban, mujahidin yang ada di Afghanistan. Dengan senjata ala kadarnya, coba lihat, akhirnya satu persatu mundur, NATO mundur ya, semuanya mundur dalam keadaan babak belur Pak, hancur lebur ekonomi negara mereka. Tinggal Amerika sendirian mencoba mempertahankan diri untuk melawan Emirat Islamiyah Taliban, mujahidin Afghanistan. Coba lihat teknologi Afghanistan itu apaan sih? Mereka hampir nggak punya apa-apa kaum muslimin. Amerika Serikat akhirnya bulan September 2019 mundur dalam keadaan malu habis kepada dunia. Amerika menyatakan menyerah dan kalah, mundur. Allahu Akbar. Kalau kita mengatakan kemenangan itu karena senjata, Afghanistan telah membuktikan bukan senjata yang memenangkan pertarungan. Kalau kita katakan banyak jumlah pasukan, Afghanistan telah menjadi bukti bahwa bukan pasukanlah yang akan menjadikan kemenangan. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, innaman nasru min indillah, kemenangan itu hanyalah dari Allah. Bala tentara Allah dari langit tak nampak Pak. Sekali maju ke muka bumi mereka tak terkalahkan. Mereka tidak akan takut dengan rudal, dengan nuklir, dengan apapun senjata canggih. Para malaikat itu tidak akan bisa dibunuh dan mereka datang menghabisi. Kalau Allah sudah turun tangan, maka umat Islam ini yang saya khawatirkan, musuh itu nggak paham-paham, nggak cerdas-cerdas. Kalau umat Islam ini sudah diajak perang, nggak akan ada yang menang melawan umat Islam, betul tidak? Tolong jangan ajak perang umat Islam. Tolong saya kasih tahu kalian supaya cerdas, jangan ajak perang umat Islam. Umat Islam ini kalau udah sampai pada puncaknya, terbuka pintu perang, lewat kalian semua. Siapapun kalian, nggak akan ada sejarah pernah ada ceritanya umat Islam dikalahkan dalam perang. Belum pernah Pak. Bedanya mereka itu perang untuk cari hidup, lah kita perang untuk mencari akhirat, betul tidak? Jadi jangan cari-cari perang lah dengan umat Islam, kalian pasti kalah. Kami nggak mengandalkan senjata, kalian mengandalkan senjata. Kami nggak mengandalkan jumlah pasukan, jumlah banyaknya orang, tapi kalian mengandalkan pasukan dengan banyaknya orang. Tapi dalam sejarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sangat banyak pasukan yang sangat banyak dan lengkap senjatanya kalah hancur lebur oleh pasukan yang sedikit tapi beriman dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada akhirnya Imam Mahdi pun nanti dibaiat di depan Ka'bah, sementara Imam Mahdi baru muncul ketika bumi ini dan orang-orang yang hidup di bumi sudah mulai putus asa melanjutkan hidup di dunia. Saking beratnya keadaan. Saat itu Imam Mahdi nanti muncul, beliau dibaiat, beliaulah sang penawar di bumi ini. Beliaulah yang menyejukkan kembali bumi ini. Beliau yang menghentikan semua peperangan yang terjadi di muka bumi ini. Walaupun dengan perang, tapi perang yang beradab, perang yang beretika, perang yang sesuai dengan syariat, dan perang ini yang memadamkan semua api perang yang ada di muka bumi. Beliaulah nanti akan mengembalikan keadilan seadil-adilnya di muka bumi. Beliau yang menghentikan kezaliman sehilang-hilangnya di muka bumi. Al-Mahdi nanti babak belur ketika berhadapan dengan Dajjal, tapi Dajjal tak lama dikalahkan oleh Nabi Isa yang bergabung dengan Imam Mahdi. Nabi Isa mati Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihissalam, dan belum lagi bumi ini diratakan kenyamanan keamanannya, fitnah nomor 4 muncul, yaitu Ya'juj dan Ma'juj ya.
Ya'juj Ma'juj binasa dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, barulah bumi masuk fase kelima. Fase di mana ibu sangat aman hidup di muka bumi ini. Ibu, semua orang kaya di bumi ini. Tak ada satu pun yang miskin. Emas berserakan di muka bumi. Emas berserakan di muka bumi. Saat itu orang-orang berlomba ingin bersedekah, tapi tak ada lagi yang mau terima sedekah. Orang-orang ini berinfak, berwakaf, memberikan hibah dan hadiah emas, semuanya pada menolak, kata Rasulullah SAW. Saking makmur dan sejahteranya, penjara-penjara kosong di mana-mana, polisi-polisi banyak yang nganggur, dan ganti kerjaan itu pun gajinya sangat tinggi sekali. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, fase kelima, fase terindah, dan itu adalah fase yang insya Allah Ta'ala kita akan menyaksikan zaman fase kelima itu. Amin ya Rabbal